Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa kabar yang sudah bergabung sama kita hari ini? Kali ini kita akan mengadakan webinar dari Media Academy. Kita mau masak-masak. Ini udah Pak Sam udah siap nampaknya dari tadi nih. Halo Pak Sam, sehat Pak Sam? Sudah lama nggak ketemu kita. Kita sudah lama tidak bertemu nih Pak Sam. Betul ya, baik-baik saja ya, baik-baik. Baik, Alhamdulillah Pak. Dan kita hari ini juga semangat sekali nih Pak, karena kita mau melihat langsung bagaimana nih ceritanya katanya masakan Betawi bisa naik kelas. Mungkin kita sering dengar ya beberapa masakan Betawi ini cukup terkenal nih, gabus pucung ini, cuma orang selalu bingung masaknya gimana ya. Dengar doang, tapi kebanyakan orang nggak tahu gimana cara memasaknya. Nah, kali ini kita akan melihat langsung ya Pak ya. Nah, kali ini di Media Academy, saya juga ingin menampilkan nih di sini, nanti bisa langsung ditampilin ya profil dari Media Academy. Untuk teman-teman juga di sini sama-sama kita lihat dan tahu apa aktivitas ataupun juga maksud dari Media Academy kali ini. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Berfokus pada training provider dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam aspek knowledge, skill, value, interest, dan attitude. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Baik, nah itu dia tadi profil singkat dari Media Academy. Tadi juga kita sudah menyaksikan begitu ya bahwa banyak sekali yang tergabung di Media Academy kali ini. Nah, salah satunya juga yang saat ini akan merepresentasikan dari training kita hari ini juga dari PUFR. Sudah ada Corporate Secretary dari PT Pangan Sari Utama Food Resources atau PUFR, Pak Samesto. Siang, Pak. Selamat siang, Nadila. Ya, dalam kesempatan ini mungkin kita juga ingin mendengar dari ya mungkin sambutan juga, ini juga menjadi awalan untuk kita semua memulai rangkaian kegiatan hari ini. Boleh silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Nadila. Selamat siang buat peserta webinar yang terhormat ya. Dan mungkin banyak pertanyaan apa itu PUFR. PUFR itu singkatan dari PT Pangan Sari Utama Food Resources. Kita merupakan bagian dari Media Group. Jadi Media Group itu bergeraknya di berbagai bidang. Kami secara umum bahwa di bawah BUMR kami masih ada 8 unit perusahaan yang bergerak, kebanyakan bergerak di bidang industri makanan, dari hilir sampai ke hulu. Salah satunya yang terbesar adalah PT Pangan Sari Utama. Itu perusahaan catering dan facility management. Perusahaan catering yang paling besar di Indonesia. Dan klien kita yang terbesar adalah di PT Freeport Indonesia. Di sana itu kita harus menyiapkan makan untuk 22.000 karyawan. Tapi secara umum di seluruh Indonesia, PT Pangan Sari Utama itu melayani sekitar 45.000 orang. Jadi Pangan Sari Utama itu
tidak hanya sekedar menyediakan makanan, namun mengelola semua aspek yang ada di tiap-tiap yang dimiliki oleh seluruh klien, dari mulai aspek akomodasi, housekeeping, logistik, dan sebagainya. Lalu ada perusahaan lagi yang bergerak di bidang produksi, ada namanya PT Dunia Daging Food Industry. Ini salah satu, ini pabrik pengolahan makanan yang dimiliki oleh Pangan Sari Utama Food Resources. Produksi dari mulai sosis, nugget, bakso, dan segala macam daging olahan. Memang Dunia Daging Food Industry pasarnya belum seluas industri yang lain, namun kita sedang mencoba penetrasi pasar. Tapi kalau para peserta webinar pas sedang ke supermarket atau kemana menemukan merek Fronte, Nikia, dan sebagainya, itu adalah produksi kami. Lalu ada lagi PT Pangan Sari Utama Food Industry. Ini juga bergerak di bidang produksi makanan siap saji. Selain itu ada juga perusahaan trading. Kita mempunyai 2 perusahaan trading, ada Pangan Sari Utama Food Distribution dan PT Niaga Buana Solusi Utama. Dua-duanya ini bergerak di supply atau penjualan material-material yang berkaitan dengan dunia pangan, dengan food industry. Dan juga kita punya perusahaan yang khusus bergerak di bidang CSR yang melayani beberapa perusahaan dan lebih kepada untuk perusahaan itu berlokasi di Papua, di Timika. Perusahaan tersebut menampung pembelian-pembelian dari masyarakat lokal, baru kita supply dan kita jual, dan kita produksi sendiri, kita jual kepada klien-klien kita. Jadi secara umum memang tentunya beberapa peserta webinar di sini belum begitu familiar mungkin dengan beberapa industri yang ada, namun kami sampaikan bahwa kami ini sebetulnya pemain industri makanan atau dunia catering dan logistik paling besar di Indonesia. Karena klien kita memang kebanyakan perusahaan-perusahaan berskala internasional, dan itu dengan mencakup banyak sekali bermacam-macam pelayanan yang kita lakukan. Di samping masih ada usaha lain seperti outsourcing ataupun industri-industri yang sedang kita bangun. Dan kita juga jangan salah, kita juga bahkan melayani catering-catering kecil. Di samping yang besar, kita juga melayani catering yang kecil. Tapi kira-kira demikian secara umum pandangan dari kami, dan ini berkaitan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke 493. Tentunya selamat ulang tahun Kota Jakarta, dan kita juga ada nanti kita akan sharing atau berbagi pengalaman bagaimana membuat masakan Betawi menjadi sesuatu masakan yang kelasnya menjadi tinggi. Walaupun saya yakin para peserta webinar di sini pasti banyak yang sudah berpengalaman, namun mudah-mudahan chef kita nanti bisa memberikan suatu hal yang berbeda. Jadi hari ini, kalau tidak salah, subjeknya adalah memasak gabus pucung dan kerak telur. Nah, ini sangat umum, tapi semoga saja apa yang nanti disajikan oleh tim kami berbeda, dan mungkin peserta webinar bisa mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dalam tanda kutip ini selamat belajar memasak. Walaupun mungkin bukan belajar memasak, selamat nanti saya minta selamat sharing berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Ya, tadi juga diingatkan juga dari webinar ini kita sekaligus merayakan dari ulang tahun Jakarta ya. Makanya makanannya kali ini temanya Betawi. Kerak telur mungkin kita banyak tahu gitu ya cara bikinnya, tapi saya yakin kali ini akan ada banyak tips yang berbeda. Halo Chef, sudah bergabung. Halo, selamat siang peserta webinar. Iya. Di dapur PUFR. Nah, ini adalah Pak Terry Antasari Nusantara selaku eksekutif chef dari PUFR. Nah, teman-teman di sini juga para peserta webinar. Kali ini kita langsung saja menyerahkan sepenuhnya untuk Pak Terry langsung memimpin ya. Kita akan siap untuk melihat langsung demonstrasinya apa kali ini yang menjadi sangat menarik bagi para peserta. Silakan, Chef. Ya, terima kasih Mbak Jariwati. Selamat siang peserta webinar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chef Terry Antasari Nusantara. Saya adalah chef dari PUFR, dan saya pada kesempatan ini
akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Chef Irfan dengan Chef Fairul. Pada kesempatan ini, kebetulan kita sudah memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-493. Selamat ulang tahun Jakarta. Semoga Jakarta semakin dewasa dengan Jakarta sebagai ibu kota dan sebagai kota yang metropolis. Pada kesempatan ini kita akan menampilkan 2 menu makanan, yaitu adalah menu uduk dan kerak telur. Tapi sebelum kita mulai, di sini saya ingin menginformasikan bahwa ruang dapur kita ini semua sudah disteril, dan peserta yang ada di sini juga, chef ini juga sudah disteril, jadi kami tidak menggunakan APD, jadi kita sudah memastikan bahwa kita sudah steril, dan saya harap rekan-rekan semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio, manapun berada, menggunakan APD lengkap dan tetap menjaga social distancing. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak yang menanyakan mengenai bagaimana sih kita berusaha terus memberikan sesuatu yang memang bisa dibuat di rumah, terus bisa menjadi konsumsi orang lain. Dalam kesempatan ini kita akan menampilkan gabus pucung dan kerak telur. Dan pada saat momen pertama kita akan mengenalkan dulu gabus pucung. Dan pembuatan gabus pucung ini saya akan dibantu oleh Chef Irfan. Jadi Chef Irfan silakan Pak. Oke. Pertama saya akan memperlihatkan, mungkin sebagian orang sudah paham apa sih gabus gitu ya, ikan gabus seperti apa sih gitu ya. Tapi banyak kan ikan gabus yang sudah jadi gitu ya. Resep yang kita akan tampilkan di sini adalah resep nasional, yang mana resep nasional itu standar daripada memang resep yang memang sudah diturun dari dalam gabus. Gabus pucung ini sebenarnya sudah dikenal pada zaman kolonial Belanda. Kita sedikit mengenai story bahwa gabus pucung ini sudah dikenal pada zaman kolonial dan ini menjadi konsumsi warga Belanda. Kenapa sih ikan gabus? Kenapa sih nggak ikan lele, nila, ikan mas gitu ya? Karena pada saat itu memang ada yang sulit, dan untuk mencari ikan lele atau membeli ikan lele, ikan mas atau ikan nila itu gimana pada saat itu. Tetapi ikan gabus ini banyak ditemukan di rawa-rawa. Yang dulu tahun ini dulu Jakarta ini banyak daerah rawa-rawa dan banyak di bantaran Kali Ciliwung. Yang kita kenal sendiri Kali Ciliwung itu adalah sungai yang paling besar membelah kota Jakarta. Pucung itu apa sih? Pucung itu sebenarnya pulau. Nah, tentu seperti itu pulau ya. Ada yang belum paham mengenai pulau, dong, ya kan? Kita bisa bikin rawon, ya kan? Sebagai pulau. Oke, pertama saya akan melihatkan seperti inilah bentuknya ikan gabus. Ikan gabus ini yang saya pakai adalah ikan gabus untuk ukuran 1 kilo 3 sampai 4 ekor. Kalau lebih sebetulnya seperti ini. Ikan ini saya bagi 2. Bisa saya bagi 6 juga bisa, dengan ada rebutan yang kecil ya. Ya. Jadi saya bagi 2 aja. Oke. Nah, gabus tersebut setelah dipotong itu kita dahulukan untuk direndam dengan rendaman air garam dan air jeruk. Iya. Jadi garam secukupnya dengan air jeruk kita rendam kurang lebih sekitar 20 menit. Kenapa kita rendam? Agar tidak bau amis. Bau amis ikannya tidak menyengat. Kita rendam. Setelah kita rendam dengan air jeruk dan air garam, ikan kita cuci. Setelah ikan kita cuci,
baru kita masukkan rendaman untuk bumbu ikannya, atau yang kita sebut biasanya marinade. Apa sih bumbu marinade-nya? Saya di sini menggunakan 5 siung bawang putih, tumbar 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan jeruk limau. Ini saya pakai setengahnya aja, kalau terlalu banyak nanti asam. Lalu ikan kita rendam. Bentuknya seperti ini nanti setelah kita rendam. Ini kita rendam kurang lebih, ini kita rendam kurang lebih 1 jam. Cukup lama banget bisa? Ya, karena dia meresap. Karena tekstur dari ikan gaucho sendiri ini kasar. Jadi perlu waktu dia untuk bumbunya meresap dalam ikan. Oke. Sekarang kita goreng ikan. Dalam menggoreng ikan, pastikan minyak ini dalam keadaan panas. Kira-kira suhunya 150 sampai 160 derajat. Wah, saya kurang susah, ada temperatur dan ada ini. Mudah. Chef Irfan akan mempraktekkan bagaimana caranya mengukur minyak sudah panas. Kenapa harus minyak sudah panas? Karena kalau minyak tidak panas dalam menggoreng ikan itu akan pecah kulitnya, sehingga teksturnya tidak bagus. Atau jangan menempel di wajahnya atau di papan. Yang kedua, minyak harus dalam keadaan banyak. Itulah namanya setelah menggoreng. Kalau menggoreng itu minyaknya harus bisa merendam daripada bahan yang akan digoreng. Yang ketiga, ada triknya juga. Kalau misalnya minyaknya ikannya nggak mau sampai lengket, ikannya dikasih tepung, tipis aja dikasih tepung, setelah itu baru digoreng. Atau minyak gorengnya disiram dengan limau atau air jeruk, otomatis ikannya itu akan lepas dari permukaan wajah. Oke, sudah panas, Pak. Nah, dalam menggoreng gunakanlah tong ya. Jadi ini juga memberikan ibu-ibu atau bapak untuk menaruh langsung ikan. Di sini kan karena air yang minyak panas, jadi dia niprat gitu ya. Oke, nanti kita mulai menggoreng. Nah, kita sudah mulai panas. Ibu bapak di rumah mungkin ada saya informasikan apa sih, gimana sih cara memilih ujung atau peluwok ya yang baik. Peluwok itu biasanya kita dapatkan di pasar-pasar yang dalam keadaan utuh, seperti ini ya, peluwok ini. Pastikan peluwok ini utuh, tidak ada bocor, tidak ada retak gitu ya, tidak masuk angin waktu istilahnya ya. Terus peluwok ini begitu digoyang dia kotoran bunyi. Yang ketiga, peluwok ini begitu dibuka, dia langsung suaranya hitam. Yang sampai kalau warna coklat, dia masih muda. Kalau masih muda, dia akan berasal pahit atau sedikit. Jadi pastikan peluwok juga sudah bagus, sudah matang, karena peran utamanya peran pembantunya ini. Kalau di film peran utamanya adalah ikan bagus dan peran pembantunya ya kuning atau peluwok. Oke, ikan sudah kita goreng. Sebelum daripada ikan ini kering, jangan diaduk-aduk dulu, karena itulah yang akan membuat menjadi kulit ikan itu menempel. Jadi setelah diangkat dari wajan cara menempel, jadi air lepas. Nah, apa sih Pak? Kalau kan masih namanya ikan juga, nah tapi sudah teksturnya bagus. Nah, mungkin sekali diangkat dari ayam gitu ya.
ikan ini kan. Oke. Saya akan memperlihatkan seperti apa sih blow atau kucing yang bagus di dalamnya. Itu warnanya. Ini sudah terlihat. Ini saya menggunakan blow warna sekitar 5 butir. Itu 5 butir jadinya segitu ya, Chef ya? Ya, ini kurang lebih saya pakai 5 butir. Ini sudah dihancurkan, sudah di ini. Terus ada bumbu halus. Bumbu halusnya terdiri dari 6 cabai keriting. Saya tidak mau terlalu pedas karena saya pakai rasa ini aja. Saya pakai 6 cabai keriting. Saya pakai 4 siung kemiri, 7 siung bawang merah, lalu ada 5 siung bawang putih, lalu ada kurang lebih 5 cm kunyit. Bumbu tersebut kalau dulu kita ulek, ibu bapak ya, dan orang tua saya juga diulek gitu ya. Sekarang Tapi sekarang karena sudah teknologi sudah modern, kita cukup blender aja. Jadi seperti ini nantinya. Oke, itu di blender halus pokoknya ya. Blender halus. Dan ini jangan gunakan garam dulu. Jangan gunakan garam, lada, jangan. Plain aja dulu. Oke. Biasanya orang-orang, nanti aku lupa gitu ya. Oh, jangan. Biasanya udah digulain gitu, Chef. Kalau bumbu halus. Ini nggak usah dulu ya berarti ya? Nggak usah. Nggak usah dulu. Oke. Sekarang kita lihat ikannya. Sampai matang ikannya. Lihat buih ikannya. Jangan kadang-kadang ibu suka takut kan ya. Wah, tutup aja deh biar pantinya ini. Nggak apa-apa sih gitu ya. Cuman nanti kita tidak bisa melihat kalau tutupnya ini pagi. Nggak bisa melihat yang ikannya ini diaduk. Oke, sambil menunggu ikan matang, saya akan menumis bumbunya. Ya, silakan saya Pak dari kompornya. Ikan yang kita goreng kurang lebih akan seperti ini nanti tampilannya. Itu warna real ikan gabus yang mateng gitu ya, Chef ya? Ya, ini kita lihat ini golden brown kalau kita sebutnya ya. Jadi jangan terlalu kering dalam teksturnya, karena kalau terlalu kering nanti si bumbunya nggak meresap ke dalam ikannya. Jadi kalau kita bilang ini golden brown tidak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai menumis bumbunya ya. Saya cari ke sana. Oh, udah bagus panasnya. Tadi mungkin boleh diulang dikit, Chef, tadi untuk bumbunya bisa meresap ke dalam, ikannya jangan di apa? Ikannya jangan digoreng terlalu kering. Jangan terlalu kering. Ikan gabus ini dia punya tekstur dagingnya ini dalamnya sangat halus, sangat lembut. Jadi kalau digoreng terlalu kering, nantinya bumbunya tidak meresap. Ya ada bukan gabus itu nih, gabus kering kotak itu. Oke, sebuah tips tuh, Chef. Karena kan biasanya orang pengennya kering. Oh ya, satu tips lagi dari saya, jika memang mau memasak ikan gabus, pastikan depannya ini dipotong. Oke. Ini dipotong. Fungsinya untuk apa, Chef? Itu? Kenapa dipotong? Biasanya kalau digunakan untuk gabus itu, kan dia kan mengandung kuah. Ini disedot-sedot kayak musuk paling enak sekali kuahnya. Oke. Jadi dia masuk ke dalam di kepala ikan ini. Oke, jadi disitulah kuncinya ya. Kuncinya di situ. Makanya kenapa ikan gabus pucung itu kalau di restoran Betawi dia harga pala sama harga pucung itu pasti berbeda. Oke. Harga pala pasti akan lebih mahal. Baik, Oke. baik.
bantu ya. Nah, itu ikannya udah matang ya, Chef ya? Udah matang ikannya, saya angkat dulu ya. Boleh. Oke, sekarang kita akan mulai menumis bumbu supnya ya. Ini saya menumis, tadi saya di awal saya informasikan bahwa menumis itu adalah dengan minyak sedikit. Kalau banyak saya menggunakan minyak, dan usahakan minyak baru Bu ya, yang minyak bekas. Kita namanya yang saya sekarang ya, kita minyak baru-baru aja. Banyak tuh chef yang suka pakai misalnya minyak habis goreng ikannya atau goreng ayamnya untuk menumis gitu, untuk bisa menguatkan rasa tuh bener nggak? Oh, bisa banget, bisa banget. Saran saya kalau minyak yang bagus itu jangan lebih daripada 3 kali. Oke. Ya, kalau misalnya menggoreng dengan tepung itu maksimal 2 kali, karena setelah itu dia akan menjadi minyak jenuh yang akan tidak baik kalau kesehatan. Oke, sekarang kita mulai menumis. Siap. Udah panas tuh berarti pancinya ya, Chef ya? Kayak ini ya, kayak nonton di ulang Jakarta PRJ ya. Iya. Nah, itu seninya memasak, jangan sampai, oh takut dengan. Itu namanya Harry gitu ya. Iya. Setelah itu kita tumis bumbunya. Itu bumbu yang udah dihaluskan ya, tadi semua ada cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri. Bawang cabai, kunyit, bawang putih, bawang merah, kemiri. Oke. Kemiri ini fungsinya memang nanti bumbunya akan lebih mengental. Semakin banyak kemiri, bumbunya akan semakin mengental. Bumbunya akan semakin kuat ya, Chef ya? Ya, bumbunya akan semakin kuat. Kita mau semakin kuning dong, boleh aja kasih kunyit gitu. Memang jangan terlalu banyak, Pak. Kunyit ini memang bagus untuk kesehatan. Sedikit saya menazar bercerita mengenai ikan gabus ini. Ikan gabus ini di dalam penelitian akademis ini bagus untuk kesehatan ternyata. Jadi ikan gabus ini proteinnya lebih besar daripada ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Kalau dalam 100 gram ikan gabus itu proteinnya bisa di 40%. Jadi sebenarnya khasiatnya banyak ya, Chef ya? Banyak sekali khasiatnya. Bahkan ada di beberapa dahulu kala itu kalau orang-orang yang punya luka yang susah sembuhnya atau kena diabetes Atau habis operasi gitu mungkin ya? banyak konon katanya cepat kering. Berarti sama kayak salmon dong? Wah, itu ya. Berarti nanti kita bisa sejajarkan bahwa ikan gabus ini dengan ikan salmon. Pas lagi kan namanya ikan gabus pucung ini, gimana naik kelas langsung SMA, langsung kuliah S2 mau. Oke. Ya. Sekarang kita lihat lagi ini bumbunya sudah mulai wangi ya, sudah mulai harum dan sudah mulai layu. Pastikan bumbu ini harus dalam keadaan matang, jangan setengah matang. Kenapa? Nanti akan menimbulkan bau yang aroma yang tidak enak. Nah, berarti untuk penumisan itu normalnya berapa lama, Chef? Ini kurang lebih 3 sampai 4 menit. Apinya sedang aja ya, jangan terlalu tinggi ya. Apinya sedang. Oke, sekarang dimasukkan bumbunya. Oke, nah itu udah dimasukkan. Oh, berarti tumis bareng dulu begitu ya? Ya, tumis bareng dulu. Tapi nggak susah ya dari bumbu tumisnya? Nggak ada yang susah. Yang susah itu kalau dipikirkan, Mbak Nazla. Dipikirkan masak apa, makan apa itu susah. Kamu kalau makan, gimana sendiri? Dan pastikan kalau kita masuk itu dalam keadaan senang. Coba Mbak Nazla bikin Indomie dalam keadaan senang. Sama dalam keadaan senang. Terpancar di masakan ya? Terpancar di masakan.
Oke, setelah ininya menyatu, dan aroma dari pucuk atau keluaknya ini tercium, masukkan 1-2 batang serai. Oke. Yang sudah digeprek ya. Hmm. Yang sudah digeprek dulu. Kenapa sih mesti digeprek? Biar aroma keluar lebih kuat. Oke. Terus masukkan 2 lembar daun jeruk. Udah itu aja, Chef. Setelah itu masukkan 2 daun serai. Daun serai juga dimasukin. Daun salam. Oh, daun salam. Setelah itu saya masukkan lengkuas. Lengkuasnya jangan lupa digeprek juga ya. Lengkuasnya geprek juga. Geprek juga. Semua serba digeprek. Lalu terakhir kita masukkan jahe. Jadi digeprek juga ya. Oke. Jadi tadi dimasukkan daun jeruk, serai, lengkuas, jahe yang sudah digeprek, daun salam. 5 ya. Ya. Waduh, mana tahu udah mulai jago nih. Kayaknya nanti kerja saya. Saya nanti minta sertifikat lah sama Media Academy. Oke. Setelah aroma dari daun dan bumbu yang tadi tercium, kita masukkan air perlahan-lahan. Itu berapa liter, Chef? Saya menggunakan 950 ml. 150 mili ya? 150 ml. Oke. Karena tekstur daripada gabus pucung sendiri sebenarnya kan hitam dan kental. Jadi dia itu apa namanya, kekentalan itulah yang menjadi presentasinya dia. Gitu. Chef, itu tadi untuk mengukur kematangan dari tumisan kluwaknya itu berapa lama jadi setelah digabungin sama bumbu yang ditumis? Mungkin sampai keaduk aja rata gitu ya? Itu kira-kira 10 menit. Oke. 10 menit dari bumbu yang tumisan awal, terus ke pucungnya atau kluwaknya sampai di ruang air itu kira-kira 10 menit. Apinya harus sedang aja ya? Api sedang ya? Api sedang aja. Oke. Setelah tercampur semua, setelah bumbu yang dalam pan tersebut ini diaduk, baru kita masukkan semua airnya. Oke, nah itu tadi total airnya 150 mili berarti ya? 750 mili, Mbak Nazla. 50 mili, tapi dimasukin dulu pelan-pelan ya? 750 mili itu berarti kalau pakai ukuran di rumah, pakai apa tuh, Chef? 750 mili kalau kita punya mug, yang biasa kita lihat di pasaran itu sekitar ada 6 sampai 7 mug. 6 sampai 7 mug ya. Oke. Sekarang kita diamkan dulu sampai dia matang airnya. Dalam pemasakan ini selalu kita berpikir, boleh nggak sih kita dicampur ini, isinya campur ini? Boleh sekali. Gitu. Selama itu bisa membuat menjadi menjadi khasnya kita. Dalam kesempatan ini saya Mbak Nazla akan memasukkan material yang memang tidak pada umumnya di menu gabus pucung, yaitu terasi dan petai. Terasi dan petai itu perlu digabungin dulu nggak tuh terasinya, misalnya diulek gitu, Chef? Apa masukin aja langsung cemplungin? Bisa mencemplungin aja. Cemplungin Jadi, aja. banyak terasi-terasi di pasaran yang sudah dibakar. Oke. Jadi itu cemplungin aja si terasinya, jadi dia cium aroma terasinya juga. Oke, berarti memang harus dibakar dulu ya biar aroma terasinya matang gitu ya? Iya. Tapi tadi nanti kebakaran Mbak Nazla ya. Iya, siap. Oke, ini terasi saya masukkan kira-kira 0,2 gram aja. Saya pengen dia timbul bau terasinya aja. Terus saya masukkan beberapa butir teh.
Pete satu saya bagi dua. Jadi ada ciri khasnya. Kalau makan di restoran, di rumah makan Betawi, Mbak Nazla, gabus pucungnya pakai pete. Itu ciri khasnya ya, Chef ya? Ciri khasnya. Chef, tapi kenapa pete ataupun terasinya itu nggak ditumis bareng di awal? Bisa, boleh. Mau ditumis di awal, boleh. Mau dimasukin belakangan juga boleh. Saya ingin lebih pengen biar fresh petenya. Jadi nggak ada tekstur gorengannya. Iya. Lalu saya masukkan 4 pieces cabai rawit. Lalu kita masukkan 10 daripada daun bawang yang kita potong miring. Daun bawangnya itu biasanya kalau biar dia mungkin sama bentuknya kayak cabai, dipotongnya tuh dipotong kayak bentuk siung gitu aja ya? Chef, jadi bukan yang di... Boleh. Mau dipotong miring, mau dipotong lurus juga boleh. Ini saya potong miring biar kelihatannya nanti teksturnya sama dengan cabai di dalam. Jadi secara penampilan juga naik kelas gitu ya, Chef ya? Lebih magic, benar. Saya masukkan ikan gabusnya. Oke. Sip, udah dimasukin. Aduh, itu wanginya udah kayak apa tuh, Chef, di sana, Chef? Saya langsung ngiler. Waduh, ini udah dimasukin terasi, udah dimasukin daun bawang, udah pasti wanginya sedap banget itu. ini udah manis nih. Manyus. Terakhir baru kita masukin gula, lada, dan Oke. penyedap. Jadi seasoningnya benar di akhir ya, Chef ya, untuk lada. Iya. Oke, Mbak Nazla, sambil menunggu ini, saya memanggil rekan saya, Chef Hairul, akan membuat rakor ya. Oke. Chef Hairul. Hai, Chef Hairul. Hai, Mbak. Dan ini saya mengenalkan dulu beberapa nanti untuk rakor. Lihat, sangat menunjukkan sekali nih, pada saat. Iya. Aduh, itu enaknya makan pakai nasi itu langsung tuh, Chef. Iya. Sebenarnya gabus pucung ini yang kita ini kan sekarang sudah mulai ke pinggir ya. Jadi kalau ke tengah-tengah kota Jakarta itu paling banyak ditemui makanan soto Betawi, gado-gado Betawi. Sementara gabus pucung sendiri ini jarang ditemui di tengah kota Jakarta. Kita berharap dengan seperti ini mulai banyak makan yang menyediakan untuk gabus pucung. Yang terkenal sekarang nih gabus pucung kan di sentra-sentra makanan Betawi, di daerah Babakan, Gajur, itu yang terkenal gitu ya. Terus di daerah Bekasi. Memang kita sering dengar sih, Chef, kalau gabus pucung misalnya kayak lagi ulang tahun Jakarta atau apa gitu ya. Beberapa mungkin stasiun-stasiun TV itu suka mention lah gabus pucung. Tapi kan kayak kita nggak pernah tahu gimana masak yang otentik, tapi memang benar-benar ada kelasnya sendiri gitu loh, Chef. Ya, banyak yang bertanya mengenai gabus pucung kesulitan dengan ikannya memang pada saat ini. Karena gabus sendiri sangat jarang yang langka ya? Ya, saat ini kan gabus ini banyak untuk olahan dengan asin atau yang lainnya seperti tempe dan seperti orang besar menggunakan kain gabus campuran. Oke. Nah, Chef, ini biasanya kalau disajikan, yang suka makan gabus pucung nih siapa aja, Chef? Kalau yang expat atau yang orang-orang luar, kadang-kadang pada suka nggak sih sama gabus pucung? Saya kira gabus pucung adalah rasa makanan yang nasional ya, karena ini tidak ada bedanya dengan rasa sup rawon yang kita kenal sendiri di Jawa Timur. Dan juga menggunakan bahan dasar dari keluak gitu ya, atau pucung. Cuman hanya memang isinya aja agak berbeda. Kalau rawon itu kan ada tobenya, ada kemangi, ada daging sapi gitu ya. Saya pikir ini sih kalau ekspatriat aja, saya pernah beberapa kali di festival-festival makanan Betawi, mereka enjoy menggunakan makanan itu. Cuman memang mereka tidak suka dengan yang pedas.
atau yang asam. Ini yang mesti kita kurangi. Kalau orang Indonesia mah semakin pedas, malah semakin nafsu makannya ya, Chef ya. Kalau nggak pedas, juga nggak makan, Mbak Nazla. Nah, Chef kan tadi Chef sendiri bilang ikan gabus itu agak sedikit langka dan susah dicarinya ya. Mungkin karena udah dibikinnya gabus asin gitu ya. Nah, apa alternatif yang sama kayak ikan gabus gitu? Misalnya kayak kita lagi kepengen ikan gabus pucung. Alternatif ikannya? Ikan gabus sendiri kan termasuk daripada jenis ikan catfish ya. Jadi bisa diganti dengan ikan lele atau ikan patin. Oke. Tapi yang kalau ikan lele dan ikan patin, saya sarankan ini lama kayak ikan gabus karena dia kulitnya lebih tipis dari ikan gabus. Ya. Sip. Oke, sekarang kita sudah matang. Ikan gabusnya. Sebagian orang suka kalau misalnya di dalam tampilan ini gabusnya tomat atau daun bawang yang daun seledri yang cincang kasar. Buat menyeimbangkan warna ya, jadi cerah gitu, ada merah-merah, ada hijau. Oke, itu garnishnya ya, tomat. Gunakan tomat. Setelah itu saya kasih bawang goreng. Pasti deh kalau masakan Betawi itu kuncinya juga ada di bawang goreng ya. Ya, ini sudah menjadi garnish wajib garnish nasional bawang goreng. Kalau nggak ada bawang goreng nggak disaji. Kesegaran, saya akan menyelipkan ini daun jeruk limau di pinggirnya. Memotong daun jeruk limau jangan sampai putus ya, saya. Oke. Teman-teman karena dia untuk bila diperas dia akan mencari bijinya dia turun ke dalam makanan. Oke. Jadi Sip, wah. Ala dapur PWFR is ready. Wih. Ya. Yang pada tepuk tangan percuma itu pada di mute. Nggak kelihatan. Oke. Sekarang kita ke menu selanjutnya ya. Ya, kerak telur ya, Chef. Telur. Kerak telur itu tuh bukannya kalau misalnya dimasak itu tuh wajannya yang harus ditutup, ditungku bara gitu, Chef? Ya, kerak telur itu umumnya memang masak di low atau di dengan gitu ya. Tapi kita menggunakan bahwa sebenarnya ini bisa juga loh masak di rumah, gitu ya. Tapi dengan beberapa trik. Jadi jangan sampai nanti mau traktor, traktornya nggak ada nih. Gitu. Apalagi kan traktor kan sekarang identiknya dengan PRJ ya, Karya Jakarta gitu ya. Kalau Karya Jakarta yang nggak ada, sekarang traktornya di mana ya? Gitu. Kita pengen makan ya. Inilah kita kasih. Nah ini yang penting nih Chef, tipsnya gimana caranya di rumah tapi kerak telurnya bisa mateng, terus nggak ngerusakin panci gitu ya Chef, paling nggak. Mungkin kita ya, kerak telur ini bahan utamanya adalah beras ketan. Beras ketan ini sudah kita rendam kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam. Nah kalau kita rendam selama itu agar dia tidak dimasak di atas, jadi tidak tertis. Jadi kalau kita mau makan kerak telur, mimpinya dari malam karena oh diingetin gitu ya Chef ya? Iya, direndam terus baru paginya
Bos kamu semangat pagi, semangat kerak telur. Nah, gitu. Baru kita langsung bikin gitu. Nanti tidak langsung mendaftar di kerak telur. Saya pikir nanti agak lama lagi gitu ya. Oke. Oke. Bahan utamanya selain kerak telur adalah ebi. Ebi atau udang kering. Ini kita cuci dahulu. Kita cuci, setelah itu kita rendam, terus kita telurkan dan kita sangrai. Jadi seperti ini. Itu di blender juga ya, Chef ya? Bisa. Iya. Di blender halus saja. Di blender Kayak halus. bubuk. Ya, oke. Setelah itu ada kelapa parut. Dari kelapa yang memang sudah tua ya. Oh, kelapa tua ya? Iya. Ini kan kelihatan yang sudah tua warnanya putih kan. Kalau muda kan warnanya masih hitam. Masih bukan ya. Terus ada telur. Nah, telur ini bisa menggunakan telur ayam atau telur bebek. Oke. Menggunakan telur ayam negeri. Telur ayam 18.000, telur bebek 23.000, Chef. Telur ini martabak ini ya, martabak Mesir ya. Oke, selanjutnya ada bahan-bahan yang memang untuk disangrai. Jadi bahan-bahan yang nanti untuk disangrai kelapanya yaitu saya menggunakan 5 buah cabai. Cabai ini cabai merah besar ya. Ada jahe. Ada itu. Itu apa? Ini semua bahan kita haluskan. Kita haluskan. Blender. Maaf Chef, tadi kurang jelas cabai, jahe, dan satu lagi apa? Jahe. Jahe cukup 3 cm lah. Lalu kencur. Kencur, oke. Kencur. Sedikit aja gitu ya? Iya. Sedikit aja, dia hanya untuk aroma. Setelah di blender, pas seperti ini bentuknya nanti. Oke, itu udah usai di blender ya. Lalu. Oke, pertama kita akan membuat sangrai kelapanya. Oke. Kalau di Jawa tuh mungkin serundeng gitu ya, Chef ya? Iya. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Oke. Kembali lagi pastikan Mbak Nazar bahwa pemirsa bahwa bumbu halus ini ditumis pada minyak yang telah panasnya cukup ya. Oke, panas cukup ya minyak. Panas cukup dan apinya sedang aja. Api sedang aja, jangan terlalu besar, tidak kecil. Api sedang aja. Minyak juga jangan banyak-banyak ya, Chef ya? Kenapa, Nazar? Minyaknya berarti jangan banyak-banyak juga gitu ya? Jangan banyak-banyak. Ini 1 sendok teh aja cukup. Oh ya, dikit sekali itu 1 sendok teh. Ya, dan jangan tumis saja. Karena dia juga sudah akan mengeluarkan jus atau air dari bahan-bahan tersebut. Oke. Tumis kembali bumbu tersebut sampai matang, sampai layu, sampai aromanya kecium. Oke. Tapi akan dominan bau kencurnya yang kecium. Mana saya? Ya. Oke. Setelah bumbunya ini keluar minyak, pecah, maksudnya memisah dari minyak, baru kita masukkan kelapanya. Oke. Itu baru masukin kelapa. Kelapanya tadi kelapa tua ya, pokoknya catatannya. Ya. Itu biasanya untuk menjadi parutan sebanyak itu berapa kelapa tuh, Chef? Biasanya pesan ke pasar ya? Ini saya pakai 1 kelapa aja, benar. 1 kelapa ya? 1 kelapa aja. Oke, setelah semua tercampur, apinya kecil kan? Apinya kecil ya? Agar tidak cepat gosong. Namanya slow cooking jadinya. Ini kurang lebih, ini yang akan memakan waktu
dengan waktu pemasakan ini kira-kira kurang lebih setengah jam, 30-40 menit. Tapi kita tidak menunggu sampai segini. Jadi nanti kelapanya akan seperti ini. Kalau sudah masak, sudah kering. Oke, jadi bisa halus dan kering seperti itu ya karena memang selama 30 menit disangrai terus ya? Ya, perlu diaduk dengan api yang kecil ya, dan api yang terlalu besar. Oke. Nah, nanti jadinya seperti itu. Ya, jadinya seperti ini nanti. Itu Setelah dia mengering seperti ini, dinginkan dahulu kelapanya. dinginkan dulu? Ya. Jadi diaduk-aduk aja di wajan, tapi api dimatikan, terus diaduk sampai si kelapanya ini panasnya berkurang. Jadi ini sendiri. Chef, itu tadi dipakai garam dan gula nggak ya? Jangan, nggak usah, karena ebi sendiri sudah menimbulkan rasa gurih. Jadi ebi sendiri gurih dan itu dia akan ada rasa garamnya juga dari si ebinya juga. Oke, jadi udah tasty gitu ya, Chef ya? Sudah tasty. Dan kelapa sendiri sifatnya dia sudah gurih, kelapanya sendiri. Oke, di sini kita sekarang mulai untuk buat prakornya. Nah, saya ini nontonin Chef masak, saya jadi passionate banget nih, pengen masak. Boleh, nanti sama ini atau diundang masak di sini. Kenapa, Chef? Nanti diundang apa di sini bersama kita. Saya mau belajar masak aja deh, Chef, nanti Chef. Alih profesi aja deh, bantuin Chef. Tapi itu ini sih, enak juga ya, berarti itu bubuknya tuh bisa kita pakai buat masakan yang lain juga, karena saya beberapa kali gitu, misalnya makan ketupat Betawi atau apa, kadang tuh mereka suka pakai bubuk itu, Chef. Ya. Jadi ini sebenarnya bumbu-bumbu ini bisa dibuat nanti berbagai masakan yang lain, ya. Seperti kalau ini kan kita bisa buat nasi goreng juga enak, terus ini kita buat masak daging juga enak. Daging kita potong, kita tumis dengan bumbu suntik dan akan tanah buat enak sekali. Jadi sekarang kita membuat trakornya ya, Pak Nazar. Pertama kita panaskan dulu wajan. Biasanya wajan-wajan yang baru beli ini kan suka lengket ya. Jadi Nazar ini wajan ini sebelum kita pakai beli kita pastikan panas dulu dengan minyak goreng. Oke. Panaskan dulu dengan minyak goreng. Setelah itu sampai dia panas, dimatikan, minyak gorengnya sisihkan. Jadi nanti si wajannya ini nggak terlalu lengket. Boleh diulang lagi, Chef, step-nya tadi? Wajan yang baru dibeli, biasanya kan kalau kita menggoreng suka lengket ya. Lengket, oke. Ini ada tipsnya. Pastikan wajan itu sebelum digunakan, dipanaskan di atas kompor, lalu dimasukkan minyak. Oke. Minyaknya cukup setengah dari kapasitas wajan, dan biarkan sampai panas. Setelah dia panas, sisihkan minyaknya, wajan siap digunakan. Jadi pori-pori wajan itu sudah siap untuk digunakan digoreng. Oke. Itu tips wajan anti lengket ya, kalau baru dibeli, Chef. Kalau sekarang sih udah teflon, udah ada yang pakai keramik, udah ada yang pakai itu, sekarang sih udah mulai banyak. Tapi kalau untuk traktor ini justru dikasihnya wajan seperti itu. Karena nanti dia harus dibalik untuk membalan. Kenikmatannya justru di situ ya, Chef ya. Iya, justru karena keringnya dari si traktor tersebut yang justru kenikmatannya. Jadi, lalu sedikit saya ceritakan adalah mengenai traktor. Traktor ini kalau orang noni-noni dulu bilang namanya omelet Betawi. Oke. Omelet Betawi. Jadi pada saat itu menurut sejarahnya yang kami pernah kupas gitu ya. Jadi traktor ini gimana caranya makan nasi tetapi bisa bareng-bareng dengan telur.
beras ketan ini yang dipakai untuk menggoreng terus digunakan telur. Tetapi pada saat itu Romi Belanda memodifikasi sedikit, akhirnya digunakanlah yang namanya serundeng, ebi, dan bawang goreng. Makin sini kekinian ada yang namanya praktor menggunakan potongan sosis, potongan bakso, atau ayam suwir, monggo aja, masalah itu. Yang jelas, kombingan utamanya jangan sampai hilang yang namanya beras ketan, sangrai, dan ebi. Modulasinya bisa macam-macam ya, cuma awal mulanya ya sejarahnya begitu ya. Bagaimana bisa telur udah bisa menyatu langsung sama nasi. Ya, sekarang ini wadah dalam keadaan kosong kita panaskan, terus kita masukkan beras ketannya. Oke. Kira-kira 2 sendok teh dengan airnya. Jadi kalau istilahnya itu aron lah, beras aron. Oke. Chef, emang nggak bisa pakai beras lain selain beras ketan? Bisa aja, cuman akan berbeda. Kalau kita pakai beras biasa bisa nggak sih? Bisa aja. Cuman nggak ketemu peleteknya, nggak ketemu peleteknya gitu. Iya ya, udah paling benar pakai beras ketan ya. Nah itu air-airnya didiemin aja gitu ya, Chef, di wajan. Maksudnya biar dia menyatu aja nanti gitu. Ya, jadi dia akan terus ngaruh, dia akan mengembang gitu kan. Setelah itu ditutup. Ditutup, dibiarkan sekitar kira-kira 5 menit. Nah, sampai kita ini kita mulai cukup memanas. Nah, ya teksturnya dia akan menyatu si beras ketannya. Itu 5 menit ya, Chef, ditutup seperti itu ya? Kira-kira 5 menit, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kalau gitu kita sambil jawab-jawab pertanyaan ya, Chef. Tadi udah beberapa ada yang masuk melalui Zoom ini. Salah satunya nih, kita tadi balik dulu ke ikan gabus pucung. Tadi juga ini juga jadi pertanyaan dari saya sih, Chef. Tadi kan saya bilang apa alternatif ikannya gitu. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga, ternyata mungkin tadi belum mendengar lebih jelas. Tadi disebutkan bahwa sekarang ikan gabus ini sulit untuk diperoleh. Bagaimana dari sisi rasa bila ikannya diganti dengan lele? Secara anatomis dan ketebalan daging, lele ini mirip gabus. Bedanya lele berkumis dan lebih mudah didapat. Ya. Gimana tuh, Chef? Tidak masalah. Ada beberapa restoran Betawi juga di kota. Dia menggunakan lele atau ikan nila. Jadi ikan yang memang mudah didapat di sekeliling dan harganya pun terjangkau. Tapi tadi saya informasikan bahwa ikan nila atau ikan lele yang menggunakan ikan itu menggorengnya jangan terlalu kering dan selama tadi ikan gabus karena tekstur daripada kulit sangat tipis. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari Silas Anam. Udah dijawab sama Chef. Pokoknya gorengnya tetap jangan terlalu kering ya, Chef ya. Jangan terlalu kering. Bisa meresap. Oke. Nah, sekarang bisa ini beras ketannya sudah mulai saat airnya sudah mulai kering. Setelah itu kita masukkan serundeng. Oke, kita masukkan serundeng. Lebih banyak, maka kalau saya lebih senang menggunakan 3 sendok makan aja, 3 sendok teh. Oke, 3 sendok teh. Oke. Itu setelah dia sudah lumayan mengering begitu ya, Chef ya? Iya, ini sudah mengering. Setelah itu kita masukkan ebi, kurang lebih setengah sendok teh. Berarti serundeng dan ebinya
beda lagi begitu. Jadi ketika kita udah bikin bubuk serundengnya itu harus ada bubuk ebinya lagi gitu ya, Chef ya? Ya, jadi dia menambah gurihnya daripada kerak telur ini. Oke. Jadi itu akan membuat makanan menjadi gurih. Dan wanginya itu, jadi wangi telurnya nanti tidak akan tercium. Dan tercium baunya ebi. Setelah itu saya masukkan bawang goreng 1 sendok teh juga. Terakhir telur. Oke, nah ini nih moment of truth-nya nih harus diaduk. Ya. Setelah bisa masukkan telur, ini kita aduk sampai mencampur semuanya. Proses pun jadi lengket ya, memang itu sifatnya kerak telur. Karena kita nggak pakai minyak, kita mengandalkan daripada emulsi daripada telurnya sendiri. Jadi kalau nggak pakai minyak tadi dapat emulsinya dari mana tuh, Chef? Dari telur. Dari telurnya? Dari telurnya. Itu sudah diaduk ya, lalu diratakan. Lalu dibuat juga. Jadi diratakan, jangan terlalu tebal, pemirsa jangan terlalu tebal. Karena nanti kalau terlalu tebal juga tidak cepat matang yang bagian atasnya. Walaupun nanti akan dibakar atau akan dipikir. Pakai sendok ya, Chef ya, ngeratainnya. Gimana, Manazar? Harus pakai sendok ngeratainnya. Ya, pakai sendok boleh, atau pakai kalau kita disebut supil boleh. Simpel ya sebenarnya ya. Ya, ini kenapa memang kerak telur itu punya rasa dan punya harga. Jadi masaknya itu memang harus sabar, tidak semudah kita masak omelet ya. Iya. Kalau kan tinggal dimasukin minyak, digoyang, dibentuk, selesai gitu ya. Tapi kerak telur enggak. Pada saat begini, apinya jangan terlalu gede, Manazar. Kecil aja. Oke. Apinya itu ditekan. Karena lagi proses perataan ya, Chef ya? Ya. Setelah semuanya rata, ini baru kita tutup. Oke. Baru tutup lagi. Ya, kita tutup. Nah, ini kita tutup sekitar 2-3 menit lah. Kita tutup biar permukaan atasnya juga sudah mulai mengering 50%. Oke, dan itu harus dalam kondisi api yang masih kecil ya, Chef ya? Api yang masih kecil, jangan terlalu besar. Oke. Menarik sekali kerak telur itu, penggemarnya banyak sekali ya, Chef ya? Walaupun kalau kita lagi nungguin pesanannya dibuat tuh kayaknya lama gitu ya, sampai ngantri-ngantri. Ya, Tapi sebenarnya banyak banget, karena memang rasanya ini unik. Ya, itu seninya. Makanya kalau kita gimana pesan kerak telur itu kan pasti si pembuatnya itu, si abangnya itu kita pesan panggil orang lagi ya Pak, nama lain karena memang butuh prosesnya seperti ini. Oke. Sudah mulai mengering, Manazar? Oke, sudah mulai kering. Setelah itu dibalik. Kalau dibaliknya udah begitu aja ya, Chef ya? Iya, dibalik seperti ini aja. Oke, tapi ini biar si pembuatnya itu terbakar. nah itu nggak mungkin jatuh tuh, Chef ya? Ya, makanya kita tidak menggunakan minyak dan menggunakan wajan yang masuk tradisional. Kalau di alkohol, wanginya kan beda lagi pasti. Iya, benar-benar. Itu dia makanya aroma dari kayu bakarnya itu kan tercium. Akan khas banget. Karena khas banget, benar. Kalau sekarang tuh chef kan suka ada kayak torture gitu ya, kayak alat yang bisa keluar api gitu untuk bakar permukaan atas gitu. Kalau kerak telur tuh bisa nggak tuh, Chef? Oh bisa. Torture yang kayak misalnya kan kalau suka dipakai di restoran Jepang gitu ya untuk bakar atas. Oh ya, teppanyaki. Ya. Teppanyaki. Iya. Ya.
Metodenya berbeda ya, tapi menggunakan metode itu juga bisa. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, sudah wangi. Jadi di sini tercium aromanya ebi, serundeng, dengan tadi bumbu halusnya, ini tercium sekali. Boleh nggak itu makanannya dikirim, Chef? Boleh banget. Boleh banget. Setelah itu, setelah semuanya kering, apinya dimatikan, baru kita ambil. Kita split. Dalam mengambil telur kerak ini hati-hati. Jangan sampai nanti buru-buru akhirnya jadi pecah di tengahnya telurnya. Oke. Kita ambil dulu. Seperti ini bentuk jadinya. Wah, udah jadi bentuknya. Itu biasanya pasti suka ditaruhin lagi tuh, Chef. Nah, dari sini biasanya ada spesial orang pakai serundengnya lagi dong. So yummy. Gimana dia nggak kaya dengan rasa ya, karena ini menggunakan ebi, menggunakan serundeng ini terus kita lakukan pada saat memasak dan pada saat detopping. Tahapannya berlapis-lapis ya. Iya, ini sedikit aja cukup ya, karena tadi kita sudah menggunakan di awal. Ini memasak dengan seni banget sih kalau kerak telur itu pure. Ya, jadi kerak telur versi dapur PUMR. Ada tepuk tangan, Chef, tapi audionya di-mute, jadi kita nggak dengar. Ini bisa nanti konsepnya digiling Mbak Nasa, biasanya suka digulung ya. Atau dipotong seperti pizza. Di Itali aja, Chef, itu udah enak di piring. Iya, di Itali punya pizza, di Amerika punya omelet, di Inggris punya English muffin, di Betawi punya kerak telur. Bisa nggak tuh pada coba di rumah nih, para peserta kira-kira? Saya kira ini sih sangat mudah ya, sangat mudah, dan ini sudah banyak di website cara-cara seperti ini gitu ya. Tapi memang orang katanya yang mana sih yang otentik gitu ya, dari ini segmen kok ada di campur ini, campur itu. Di dalam dunia masak dicampur atau di filling dikasih apa itu tidak masalah. Tapi selama resep utamanya dari makanan tersebut itu tidak boleh dihilangkan, tetap dipakai. Misalnya dari kerak telur mau dipakai sosis toppingnya, pakai ayam suwir atau mau pakai bakso silakan, tidak masalah. Tapi beras ketannya, serundengnya, ebinya, bawang gorengnya itu tetap harus pakai. Harus otentik ya? Harus otentik. Soal modifikasi mah itu urusan belakangan, Chef. Yang penting dasarnya itu jangan sampai melenceng gitu ya, Chef ya? Iya, seperti itu Pak. Tadi mau diganti pakai nasi boleh nggak sih? Boleh. Tapi nanti jadi kerak telur KW menaja. Iya ya, kurang asli kerak telur. Nah ini buat para peserta juga, kita masih punya banyak waktu untuk kasih pertanyaan ke Chef nih, mumpung masih ada di sini, boleh nanya apa aja. Terus juga jangan lupa ya, nanti follow akun Instagramnya @media_academy_id, terus juga ada Twitter kita di @media_academy_id, Facebook, dan YouTube. Nah, nanti juga sesi webinar ini bisa ditonton kembali di YouTube. Kalau misalnya kayak kemarin apa ya, kayaknya lupa deh. Pak Sam masih ada di situ nggak, Chef Terry? Masih ada di mana? Sudah muncul. Halo Pak Sam. Kemudian juga ada yang bisa dibantu atau ada pertanyaan atau apa dari peserta webinar? Tadi udah banyak pertanyaan juga, beberapa dari teman-teman, cuma kita sambil tadi mengikuti
pergerakan Chef Terry aja. Jadi tadi pertanyaannya langsung kita tanya langsung ke Chef Terry yang lagi masak, terus sudah langsung dijawab Pak Sam. Terus juga tadi kita banyak tips-tips masukan juga dari Chef Terry gitu ya, yang bisa mempermudah kita untuk memasak dan menyajikan kedua menu ini dengan versi yang lebih naik kelas kira-kira gitu Pak Sam. Nah, kalau misalnya tadi mungkin Pak Sam juga ikut di sana ya, tadi pasti nonton ya? Ada, betul. Ada. Nah, dia mungkin boleh juga Pak Sam sedikit penyampaian juga buat para peserta di sini yang udah pada ikut bergabung masak-masak sama PT Pangan Sari Utama Food Resources. Ada yang pengen disampaikan nggak nih Pak Sam? Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam webinar ini, dan tentunya chef kita di sini, karena kita punya cukup banyak ahli-ahli, cukup banyak punya chef ya, yang termasuk, tapi Pak Terry ini termasuk yang senior di kita. Artinya kalau nanti para peserta webinar masih akan ada pertanyaan berikutnya, bisa langsung menghubungi Pak Terry Nusantara. Jadi tidak usah segan-segan, karena bisa saja mungkin ingin mendapatkan resep-resep lain. Karena seperti saya sampaikan tadi, kalau kita ini kan melayani orang di Indonesia dari segala lapisan dan segala macam suku bangsa. Artinya kita memiliki banyak sekali jenis resep yang bisa kita bagikan, dan tentunya dengan senang hati kita membagikan resep itu dengan cuma-cuma, supaya semua bisa memanfaatkan itu dengan baik dan bisa di-sharing ke mana-mana. Jadi itu saja sampai. Oke, bagus sekali Pak Sam. Saya juga tadi padahal baru dibagi 2 resep saja sama Chef Terry, itu rasanya mudah untuk diikuti. Nanti kita lihat saja ya bagaimana hasilnya. Nah, juga dari tadi ada beberapa brand-brand yang sudah bergabung. Nih juga nanti bisa dicek untuk social medianya, ada @maula.catering, @glowtrade_id, @glowmart.id, @analogi.ind, @hit_and_eat_id, @fronte_id, dan @gorudo_id. Nah, kalau misalnya tadi mau nanya resep-resep, Pak Sam harus kemana tuh? Nanti ke semua itu bisa. Oke, ke semua itu tadi bisa ya? Ya, malah sebetulnya begini, kita tuh ingin ke depan akan melakukan semacam open house. Oke. House maupun roadshow. Jadi karena memang banyak produk kita yang sebetulnya sangat baik, namun memang kita belum menembus pasar dengan baik seperti industri-industri yang lain. Karena orang selalu berpikiran bahwa perusahaan kita ini hanya penyedia jasa catering industri, tetapi sebetulnya kita punya produk yang sangat banyak dan berbagai merek, dan ini yang nanti akan kita lebih besarkan. Ada open house, ada roadshow, nanti kapan-kapan waktunya kita tentukan, dan tentunya kita akan mengundang masyarakat umum untuk tahu bahwa ternyata kita ini bisa membuat rendang yang tidak dipanaskan, rawon yang tidak dipanaskan, sambal goreng kentang yang pakai petai yang tidak dipanaskan, ada juga. Ataupun kita juga memegang merek tunggal kentang Medieval dari Belgia. Itu yang luar biasa, karena kentangnya tidak ada yang melawan di Indonesia, dan itu setahun kita bisa dijual sampai kurang lebih 900 ton. Nah, ini juga termasuk salah satu yang nanti kita akan promosikan. Jadi kalau saya bilang bahwa kentang-kentang yang ada sekarang di Indonesia itu nggak bisa melawan. Dan kita memegang tunggal pemasaran di Indonesia. Tapi intinya bahwa kita sekarang bergerak di berbagai macam jenis makanan siap saji, makanan beku maupun daging olahan. Selain bisnis utama kita adalah catering di industri. Kira-kira demikian. Oke, Pak Sam. Jangan lupa dititip aja Pak di analogi, biar di bawah nanti kita bisa cobain. Baik. Analogi juga akan kita bersama. Mungkin ini juga sebagai pemahaman dari para peserta webinar, kita juga mengelola analogi. Memang baru dalam tahap awal, yang dimana analogi itu juga sedang dalam rencana untuk membuka, ada target pembukaan cabang per tahun berapa banyak sudah kita tetapkan. Jadi supaya nanti orang tahu bahwa kita juga bermain di industri kafe. Gitu. Oke, nah itu bagi para peserta ya, kalau ada yang tahu analogi itu favorit kafenya masyarakat kedua ya Pak Sam ya. Betul. Sebetulnya tadinya kita punya beberapa cabang lain, namun karena sesuatu hal berhenti, dan kita sekarang sudah boleh membuka cabang di beberapa kota, termasuk akan ada perluasan cabang di beberapa kota yang lain.
Oke, siap Pak Sam. Pokoknya nanti kabar-kabarin aja ya Pak Sam ya. Kalau ada yang enak-enak pasti semua suka. Ya, harus main di sana juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Sam, Chef Ferry. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita udah boleh tangan dulu ya. Kita udah boleh aktifin video masing-masing supaya bisa foto bareng. Pak Sam jangan kemana-mana dulu kan mau foto bareng. Saya juga masih. Oke, nah ini sekarang semua udah aktif. Nanti akan dibantu sama co-host untuk bisa foto kita bareng-bareng. Ya, 2, 1. Ya, sama-sama.